Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada sebuah informasi yang cukup menggemparkan Indonesia. Sebelumnya kita ketahui presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih akan segera dilantik kurang dari 1 bulan. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Tetapi baru-baru ini teman-teman, wakil presiden kita Mas Gibran Rakabuming terancam gagal dilantik sebagai Wapres RI untuk periode 2024 hingga 2029. Hal ini dikarenakan terkait kasus yang menjerat Wapres terpilih Mas Gibran terkait kasus penistaan agama yang disinyalir dilakukan oleh dirinya melalui akun Fufufafa. Ini cukup menggemparkan teman-teman, karena kalau misalnya Mas Gibran terbukti bersalah, maka pelantikannya akan batal atas nama hukum. Dan ini juga tentu bakal merubah peta politik yang saat ini memang telah didominasi oleh Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Dan nanti tentu kita bakal melihat teman-teman bagaimana jalannya kedepannya perpolitikan di Indonesia. Bahkan ada isu juga yang menyebut bahwa Gibran bakal diganti oleh Ibu Puan Maharani. Dan tentu informasi ini teman-teman sedang liar sekali. Bolanya itu lagi liar sekali, informasinya simpang siur. Kita bakal sama-sama mendengarkan saja teman-teman. Hari ini pernyataan dari para ahli terkait isu yang menyebut bahwa Gibran Rakabuming batal dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Untuk yang pertama teman-teman, kita di sini dapat informasi dari mantan Wakapolri yang kita lansir dari Suara Nasional di artikel yang berjudul mantan Wakapolri Gibran bisa batal dilantik jadi wakil presiden. Dalam press release ini teman-teman, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming bisa gagal dilantik dikarenakan berhalangan karena terseret kasus hukum termasuk dugaan penistaan agama Islam yang dilaporkan oleh masyarakat. Muncul Fufufafa, selama ini tidak ada masalah presiden wakil presiden tetap dilantik, yang ada masalah wakil presiden terkait hukum kesusilaan yang dianggap berhalangan tetap tak bisa dilantik, kata mantan Wakapolri Oik Rosseno dalam channel YouTube Bang Edi. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gibran melalui akun Fufufafa, kata Oik Rosseno, bisa ditindaklanjuti. Polisi pernah menindaklanjuti kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tegasnya. Oik Rosseno meminta aparat kepolisian untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk penguasa. Sebagai senior, saya hanya bisa mengingatkan agar kepolisian bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Sementara itu teman-teman, pakar hukum Refli Harun juga menyebut dalam tata hukum negara normal, Gibran seharusnya tetap dilantik terlebih dahulu sebelum ada proses impeachment yang biasanya bergantung pada dinamika politik. Namun Refli mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran karena dianggap tidak layak menjadi wakil presiden. Apakah langkah itu pernah terjadi? Ya, pernah. Pak Habibie contohnya, kata Refli. Refli membandingkan situasi saat itu dengan kasus B.J. Habibie yang masa jabatannya dipersingkat setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada 1999. Ketika menggantikan Soeharto, harusnya masa jabatan Pak Habibie itu sampai 2003 karena Soeharto mundur 98, tetapi apa yang terjadi? Tahun 1999 digelar pemilu. Kemudian masa jabatan Pak Habibie dipersingkat hanya 1,5 tahun saja, bahkan enggak sampai. Ya, teman-teman, permintaan untuk mencegah pelantikan Gibran ternyata juga digaungkan oleh berbagai pihak termasuk tokoh nasional Eros Jarot. Termasuk ini juga Pak Mahfud MD dan tokoh-tokoh lainnya juga meminta untuk presiden mundur sebelum tanggal 20 Oktober. Ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan harus diraih dengan cara yang baik dan halal, bukan melalui penyelundupan hukum, tandas Refli Harun. Oke teman-teman, untuk melengkapi video ini kita juga mau mendengar ini komentar dari Profesor Mahfud MD terkait isu gagalnya Gibran Rakabuming untuk dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kita dapatnya ini dari kanal YouTube resmi dari Pak Mahfud, di kanal YouTube yang terus terang Mahfud MD Official. Kita bakal langsung saja simak video selengkapnya. Ini adalah memenuhi undangan Pak Eros Jarot.
Pak Eros Kalau nggak Jaros. salah pada tanggal 18 atau 19 Pak, saya lihat di berita itu, Iya. Anda diundang Budayawan Eros Jaros dan Anda sampai ke sana, datang ke sana lalu berkumpul dengan sejumlah tokoh. Iya. Diceritakan Pak, apa itu yang terjadi di sana? Adakah kaitannya juga dengan Pak Jokowi di akhir pemerintahan atau apa? Jadi saya diundang waktu itu, yuk kita makan-makan di dapur Bude gitu. Dapur Bude itu Oke, rumah makan Kudus, enak. Di Mana itu? teras Bude di Jakarta Selatan. Di teras Bude. Jakarta gitu. Selatan. Ya enak gitu. Saya ke sana. Ya saya kira sudah dirilis ya oleh Refli Harun, tapi Muncul di podcast ya. di podcastnya Tapi saya ingin mendengarkan dari Bapak seperti apa ya persisnya. benar. Jadi pada waktu itu gini, Pak Jokowi ini seharusnya di-impeach menurut mereka. Kata teman-teman yang hadir Kata itu. teman-teman sekarang ini situasi di masyarakat sudah matang. Mereka nih diskusi yang ada Eros Jarot, Antoni Budiawan, Refli, Said Didu, macam-macam lah, banyak lah. Didu ada saya lihat Bambang Harimurti, ada Bambang Lukas Suarso, Harimurti, segala macam. dan sebagainya. Saya katakan kalau impeachment tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak sampaikan ke mereka. Iya, karena begini, impeachment itu kan harus disusun dulu oleh sepertiga anggota DPR. Ini salahnya di-impeach. Sudah itu nanti harus ada sidang 2/3 yang hadir. Kalau sidang 2/3 aja misalnya tidak hadir karena pendukungnya Pak Jokowi lebih dari 80% saat ini, tidak hadir sidang, tidak ada impeachment. Habis itu kalaupun sidang bisa hadir harus ke MK. Di MK itu diberi waktu 90 hari. Padahal ini sudah kurang 6 minggu. Iya, nggak nyampe 1 bulan lagi. Tidak mungkin impeachment. Gitu. Sehingga apa? Kalau begitu, biar ada peradaban baru, ya mundur saja. Seperti Pak Harto dulu tidak perlu impeachment. Gitu. Penjelasan yang bisa saya berikan. Itu sebabnya salah satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Nah, ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, itu sesudah berganti presiden. Karena hukum itu kan kalau pidana kan daluarsanya 18 tahun. Gimana urus apa yang mau ya kalau ada tindak pidana apa misalnya terlibat korupsi, penyuapan, terlibat ya di situ. Kalau di kalimatnya itu kan terlibat, bukan melakukan. Bukan melakukan. Terlibat. Nah, penyuapan dan sebagainya. Dan apa misalnya materi utamanya, saya kira di dalam pelaksanaan undang-undang anggaran dan keuangan negara itu sudah diuraikan oleh Pak Antoni Budiawan dengan sangat jelas, juga oleh Gatot Nurmantio, di mana pelanggaran-pelanggaran pidananya. Tapi waktu itu kan ditutup terus, begitu ini dijelaskan. Nah itu besok dibuka pelan-pelan, bukan karena dendam. Ini membangun peradaban ke depan. Bernegara yang bagus tuh bagaimana agar semuanya bertanggung jawab. Kemudian ada lagi misalnya masalah Gibran. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket, iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo, biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ada lagi yang muncul di situ. Hati-hati. Tanggal 16 Oktober ini akan ada pemilihan ketua MA. Oh iya betul. Nah ini sudah ada yang mengatakan ini sudah lakukan pendekatan seseorang kemarin yang mengadili Kaisang yang vonisnya tidak masuk akal itu sekarang mendapat dukungan dari tanda petik, saya tidak tahu benar atau tidak, kelompok pendukung istana. Hati-hati agar kedepannya MA, Mahkamah Agung itu lebih baik. Karena bagaimanapun putusan tentang Kaisang itu sampai sekarang itu tidak ada yang menjelaskan dari Mahkamah Agung. Entah hakimnya, entah jubirnya. Hanya jawabannya hakim itu independen, tidak boleh diganggu-gugat. Kan gitu. Padahal itu salah gitu. Nah kalau begitu ini apa? Moral. Iya kan? Permainan politik. Nah sangat bahaya.
kalau hukum itu dijadikan political trade off ya untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Itu juga udah mulai muncul sekarang. Itu poin ketiga. Tanggal 16 Oktober ini Pak ya. Pemilihan karena Pak Syarifudin berakhir tanggal 17 Oktober. Okay. Jadi publik harus mencermati nih proses pemilihan ketua MA nih Pak ya. Harus mencermati. Ada banyak kepentingan di situ ya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang mengomentari terkait isu yang menyebut bahwa Gibran Rakabuming bakal batal untuk dilantik. Terlepas dari benar atau tidaknya isu ini teman-teman, kita tentu berharap yang terbaik untuk bangsa kita, untuk negara kita. Dan terkait apakah pengganti Mas Gibran adalah Ibu Puan Maharani, kita bakal upload, kita bakal bahas di video selanjutnya. Kali itu jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di Kajian Online, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Ya mungkin teman-teman ini informasinya kita sudah paparkan. Terlepas ya atau tidak, bersalah atau tidak, kita kembalikan ke pihak kepolisian. Dan kalau misalnya bersalah, batal atau tidaknya, yaitu balik lagi teman-teman ke KPU dan kepada MPR yang nanti akan memberikan mandat sebagai presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.